bisa melihat benteng itu telah hancur. Pondasi tak berhasil membuatnya kokoh. Selain karena tiang-tiangnya tak terpasang dengan sempurna. Selesai. Tak ada lagi pertahanan. Semua terbuang percuma. Tapi aku masih melihat puing-puing kehancuran itu bisa dibangun kembali. Tadi malam, dalam mimpiku, aku melihat seseorang membangun kembali bentengnya, menguatkan pondasi, dan menyempurnakan tiang-tiangnya. Benteng itu kembali berdiri, tegak, kuat, melindungi setiap orang. Siang lagi. Lima kali dalam 1 bulan pertama. Payah lu, Gas. Sial. Buat gue saat itu, hidup hanya tentang passion dan lupa akan vision. Hanya mengandalkan bagaimana gue hidup nyaman, tanpa berpikir bagaimana cara pandang hidup yang benar. Dan buat gue, teman-teman narkoba dengan jarum suntik yang solidaritasnya tinggi adalah lingkungan dan tempat ternyaman. Karena gue menolak kondisi di mana gue tidak dihargai. Hanya sebatas itu. Sederhana, tapi menurut gue tolol. Konsep ini yang salah gue pahami. Karena seharusnya gue tahu apa yang gue lakukan semasa hidup. Yang ketika gue mati, oke, gue selesai. Karena narkoba yang justru membuat gue semakin jauh menentukan jati diri. Kecanduan, perilaku tidak terkontrol di bawah pengaruh narkoba. Bebas, hidup tanpa aturan apapun. Tidak peduli dengan anggapan orang lain. Kriminalitas. Sementara gue masih bertuhan. Dan ini yang menjadikan alasan bahwa bukan gue yang seharusnya menentukan diri gue. Karena gue mencari aman di kondisi yang justru membuat gue semakin tidak aman. HIV 5 tahun yang lalu. Lu HIV berarti lu mati tanpa diampuni Tuhan maupun manusia. Hidup lu gelap. Tapi Tuhan maha adil. Gue masih survive. Artinya Tuhan memberikan gue kesempatan untuk memperbaiki diri. Ampunan itu hak prerogatif Tuhan. Tugas gue cuma berada pada proses memperbaiki diri versi Tuhan, bukan versi gue sendiri.
Ketika gue dinyatakan positif HIV, hal yang gue takutin adalah hukuman sosial. Diskriminasi semua hal yang menempel pada diri gue. Selesai. Hidup seperti tidak memiliki tempat untuk hidup. Gue pikir ini akhir segalanya. Gak ada harapan untuk orang yang memiliki positif HIV. Percuma. Semua orang menganggap lu jijik. HIV artinya AIDS. Lu dijauhin. Lu dianggap membawa penyakit yang mematikan dan menjijikan. Kenyataannya, HIV belum tentu langsung kepada tingkatan AIDS. Mungkin imun lu diserang sampai habis. Tapi jangan dengan iman lu yang masih bersisa. Itu kunci gue untuk kembali. Ketika lu mengetahui kesalahan lu, artinya lu memiliki kecenderungan untuk memperbaiki diri lu menjadi lebih baik dari versi sebelumnya. Lu punya iman, artinya lu berkesempatan untuk mendapatkan ampunannya. Penyesalan gue saat itu adalah memilih untuk hidup bebas, melampaui batas, hingga menuntun gue pada kesengsaraan. Allah memberikan gue batasan hidup. Hidup adalah sesuatu hal yang logis buat gue. Pengamanan dia buat gue itu adalah bentuk kasih sayangnya dia pada gue, agar gue bisa aman dan merasa nyaman ketika gue nanti dipanggil pulang. Dan itu adalah kasih sayang yang paling gede dari Allah buat gue. Fokus gue saat ini adalah memaksimalkan diri gue untuk menjadi lebih baik dari versi gue sebelumnya. Bagian kosong buku hidup gue, ya mungkin tinggal beberapa lembar lagi. Tapi gue yakin di lembaran terakhirlah Allah akan melihat itu semua. Beberapa orang terlalu sibuk untuk mempermasalahkan situasi seperti ini. Padahal perubahan ini berawal dari perubahan diri. Dengan merangkul, mengedukasi, menyemangati perubahan diri mereka masing-masing. Dan sisanya biarkan Allah yang bekerja. HIV bisa menular jika pergaulan bebas menjadi hal yang biasa. Dan hak asasi manusia harus tetap dihargai, walaupun itu berbeda dengan haknya Allah. Ini adalah resiko dari pilihan gue kemarin. Terjerumus bukan berarti lo gak bisa bangkit. Salah bukan berarti lo gak bisa ngambil sebuah pelajaran. Dan menjadi HIV positif
bukan berarti lo harus berakhir di titik negatif. Harapan itu masih ada. Obat yang gue minum seumur hidup itu adalah bukti kecil ampunan dari Tuhan. Dan Tuhan ngasih kesempatan gue hidup lebih lama untuk mencari pengampunannya. Ketakutan terbesar gue itu cuma satu. Ibu. Lo pernah dengar gak sih? Keridhaan Allah itu tergantung keridhaan orang tua. Dan ibu dikatakan 3 kali sebelum bapak. Ini adalah hukuman terberat gue. Gue seakan lempar kotoran ke wajah ibu gue yang sulit untuk gue bersihkan. Peradaban bangsa ada dalam genggaman seorang ibu. Kegagalan gua dalam memahami konsep hidup akan dilihat sebagai kegagalan ibu mendidik gua. Ampunan gua dari Tuhan itu tergantung dari pengampunan seorang ibu.
Bu, Bagas minta maaf, Bu. Bagas hilaf, Bu. 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 Bagas bertobat, Bu. Maaf Bagas mengecewakan, Bu. Bagas takut hukuman Allah, Bu. Bagaimana Bagas memperbaiki kesalahan Bagas yang lalu, Bu? Bagas bertobat, Bu. Bagas bertobat, Bu. Bagas mohon ampun, Bu. Bagas ingin kembali, Bu. Pengampunan Ibu tidak berarti pembenaran terhadap kesalahan pilihanmu yang kemarin. Begitupun dengan pengampunan Allah. Bagaimana kamu bisa mengubah diri kamu yang sekarang dan masa depan sesuai dengan standar taubat? Itu adalah proses pengampunan yang sesungguhnya.